Yang Pak, jadi di sini saya akan mempresentasikan MDL IPS. Di sini pengetahuan sosial dan globalisasi dengan Mas saya. Di sini yang pertama itu ada 3 faktor perubahan budaya, yang dimana ada inovasi, yang dimana proses perubahan ini menunjukkan yang perubahan yang baru, yang dimana proses ini berasal dari penggunaan sumber-sumber daya alam, energi dan modal, pengetahuan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Di sini contohnya itu ada penyelesaian masalah. Lalu yang kedua itu ada discovery, yang dimana discovery ini suatu penemuan baru tentang suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Contohnya ada AI, mobil listrik, kabel di dalam tanah dan lain sebagainya. Lalu ada invention, suatu penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai hidup masyarakat, seperti sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti pesawat dan kapal laut. Lalu ada aspek-aspek perubahan budaya, yang dimana yang pertama itu ada peralatan dan perlengkapan hidup. Yang dimana ini perlengkapan dan peralatan hidup ini banyak sekali yang berubah, seperti kompor listrik dan lain sebagainya. Atau contohnya itu seperti setrika. Dulu itu setrika memakai setrika arang, tapi sekarang sudah memakai setrika colokan. Terus ada mata pencarian, yang dimana dulu itu orang-orang masih menggunakan mata pencarian di sawah untuk seperti menanam padi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sudah bisa bekerja di luar, seperti di pabrik atau di perusahaan-perusahaan atau dan lain sebagainya. Lalu ada sistem kemasyarakatan. Dulu banyak orang yang sering berinteraksi di luar, seperti kayak berbicara atau bergotong royong bersama. Tapi sekarang sudah banyak orang-orang yang sibuk dengan aktivitas lainnya dengan menggunakan media sosial, seperti bermain HP contohnya, seperti itu. Lalu ada yang keempat, masih aspek-aspek budaya, yang dimana ada bahasa. Dulu itu kita belum mengenal bahasa Indonesia, tetapi kita dulu masih menggunakan bahasa-bahasa daerah kita masing-masing. Tapi sekarang kita sudah menggunakan bahasa Indonesia keseluruhannya. Terus yang keempat ada kesenian, yang dimana kita masih menggunakan baju-baju kesenian atau dari tas kesenian, kayak kita buat kesenian gitu lainnya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan pakaian atau alat musik yang modern, seperti contohnya seperti gendang itu kan sekarang udah ada yang modern seperti itu. Lalu ada sistem pengetahuan, yang dimana dulu kita tuh bisa mengetahui hal-hal yang hanya ada di dekat sini, seperti berita-berita tuh kita cuma mengetahui yang ada di sekitar daerah kita saja. Tetapi sekarang kita bisa menggunakan internet, dan kita bisa mengetahui berita-berita dari negara lain atau daerah-daerah lain. Terus yang ketujuh adalah sistem pencahayaan, yang dimana kita dulu masih menggunakan pencahayaan dari bulan atau memakai api, tapi sekarang kita sudah menggunakan lampu dan lain sebagainya. Lalu ada perubahan sosial budaya, yang dimana ada perubahan lambat atau evolusi, yang dimana perubahan terjadi dengan sendirinya yang berdasarkan pada rencana tertentu. Contohnya seperti transportasi. Lalu perubahan cepat atau revolusi, yang dimana perubahan budaya ini dengan cepat menyangkut dasar dan kehidupan masyarakat disebut dengan revolusi, yang dimana contohnya itu adalah kekalahan Jepang dengan sekutu, dimana itu terjadinya sangat cepat dan ya sangat singkat seperti itu. Lalu ada perubahan sosial budaya, masih perubahan sosial budaya lagi, tetapi itu tadi yang masih 2, sekarang ada yang ketiga dengan perubahannya kecil, perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur yang sosial yang membawa pengaruh. Contohnya itu model pakaian, dimana model pakaian sekarang itu sudah mulai banyak yang mungkin kurang bahan atau ya crop top seperti itu. Lalu perubahan yang pengaruhnya besar bagi masyarakat, pengaruh yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat ini contohnya adalah industrialisasi. Lalu di sini ada perubahan yang direncanakan, dalam perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan dengan agen perubahan memainkan peran penting. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 pada tahun 2003.
Lalu ada perubahan yang tidak direncanakannya, di mana tidak dikendaki atau yang direncanakan, perubahan yang terjadi di luar jangkauan. Contohnya itu seperti berkomunikasi dengan orang di daerah lain atau di negara lain. Seperti itu sekarang kan sudah teknologi sudah mulai canggih dan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar daerah atau di luar negara. Melalui HP. Iya, melalui HP. Terus ada pengertian globalisasi. Di sini sebelumnya mungkin Mama ada nggak ngerti atau gimana? Sudah ngerti semua. Benar. Benar. Terus ada pengertian globalisasi. Terus pengertian globalisasi ada dapat diartikan tindakan yang mendunia, yang dimana globalisasi ini adalah seperti contohnya global berita dari globalisasi, yang dimana itu dari luar negeri seperti itu. Artinya dunia yang begitu luas, jadi kita bisa mengetahui globalisasi itu adalah negara atau yang dunia luas gitu, negara lain atau dunia yang sangat luas yang dipelajari dengan mudah. Lalu melalui globalisasi ini kita dapat segalanya cenderung lebih mudah dan jaraknya bukan menjadi masalah. Adanya globalisasi membuat suatu negara ke negara sendiri. Contohnya adalah globalisasi dalam bidang komunikasi, yaitu adanya internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di negara lain. Gitu. Lalu ada ciri-ciri globalisasi yang di sini. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan teknologi seperti internet menyebabkan komunikasi global terjadi dengan cepat. Contohnya itu seperti game, di mana game itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di game, apalagi orang di luar negeri seperti itu. Lalu yang kedua ini ada ketergantungan ekonomi, yang dimana kita dalam bidang ekonomi munculnya rasa saling bergantung, di mana kita perdagangan internasional. Contohnya itu seperti mobil atau senjata. Mungkin mobil kita ada dari luar negeri seperti dari Cina gitu, dan senjata kita juga yang ada di Indonesia bukan dari Indonesia langsung, tetapi ada dari luar negeri, karena kita tidak bisa membuat senjata sendiri di Indonesia. Jadi kita membuat di luar negeri di Indonesia ini. Lalu ketiga itu peningkatan interaksi kultural, yang dimana perkembangan massa dan media sosial menyebabkan kita dapat berkonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, yang dimana contohnya dengan film, makanan, dan musik dan lain sebagainya. Dimana makanan itu kita di sana banyak di luar negeri itu ada makanan yang contohnya seperti mochi, itu kan di luar negeri. Setelah itu ada takoyaki dan lain sebagainya. Lalu di sini ada yang keempat tuh meningkatkan masalah bersama, masalah yang ada di lingkungan krisis, multimedia nasional, inflasi, dan lain sebagainya, yang dapat disebabkan dengan globalisasi. Contohnya adalah COVID-19, yang dimana COVID-19 ini adalah COVID-19 ini dari Cina, yang dimana perubahan itu sangat lama dan membuat banyak orang-orang yang mungkin meninggal atau sakit gitu. Oke, sekian dari saya untuk Mama dan Pak Janes. Terima kasih. Jadi Mama ada tanya nggak? Udah menyimak dengan bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.